Hai, aku Edeline dari Prancis. Please like and subscribe. Sejak aku lahir, aku memiliki musuh bebuyutan, kakak perempuanku, Sienna. Aku pikir dia hanya tidak suka berbagi dengan orang tua kami, meskipun mereka praktis memujanya. Dia terlihat seperti malaikat dengan ikal pirang dan mata birunya. Dan mereka pikir dia tidak bisa melakukan kesalahan. Hanya aku yang tahu, dia murni jahat. Sekali ketika aku berusia 5 tahun, aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat gedung Lego yang tinggi. Dan tiba-tiba, Sienna berlari dan menjatuhkannya. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau lakukan itu? Hentikan itu! Hentikan itu! Aku membencimu, Sienna. Kau adalah yang terbaik, Sienna. Aku melompat ke depan dan menarik rambutnya. Dan dia berteriak seperti orang gila. Dia mendorongku, dan kemudian dia menggigit lengannya sendiri. Saat orang tuaku berlari, dia mulai menangis. Aku tersandung dan jatuh di Lego Edeline, dan aku berkata aku benar-benar minta maaf. Tapi lihat, dia menggigitku. Tidak, aku tidak. Dia menggigit dirinya sendiri. Berhenti berbohong, Edeline. Mengapa dia melakukan itu? Apakah dia gila? Ya, tapi Sienna baru saja mendapatkan es krim setelah makan malam, dan aku harus pergi tanpa makanan penutup selama 2 minggu. Sienna tidak hanya dikenal cantik, dia memiliki kepribadian yang sangat cerah di depan semua orang. Dan itu membuatnya menjadi favorit keluarga, yang berarti dia selalu dihujani pujian dan hadiah yang lebih baik. Saat di kelas 6, kami mengadakan makan malam Natal di tempat kami. Dan tepat ketika aku melangkah keluar dari kamarku, aku terpeleset dan mendarat di genangan saus coklat. Oh my god. Saat aku berlari ke bawah dengan marah, semua orang menatapku dengan terkejut. Tapi tidak ada yang lebih terkejut daripada Sienna. Oh, Edeline yang malang, apa yang terjadi dengan gaunmu yang indah? Apakah itu lumpur atau kotoran? Kau tahu apa itu, Sienna? Kau yang melakukan ini. Aku? Aku sudah berada di sini selama ini. Dan mengapa aku melakukan itu? Edeline, bisakah kau berhenti menyalahkan kakakmu untuk semuanya? Kemarilah, sudah waktunya untuk potret keluarga. Dan di semua foto, semua orang berkumpul di sekitar Sienna. Sementara aku berdiri di samping dengan gaun jelekku. Aku menyelinap pergi di tengah makan malam, menuju ke taman. Ketika aku dengan marah menendang tanah, aku tiba-tiba melompat ketika seseorang bicara di belakangku. Mengalami hari yang buruk? Aku melihat sekeliling untuk melihat seorang gadis seusiaku di bangku. Dia cantik, tetapi dia memiliki potongan rambut yang sangat buruk. Ya, begitulah. Saudara perempuanku merusak segalanya untukku, dan tidak ada yang melihatnya. Saudara kandung adalah yang terburuk. Aku benci saudara laki-lakiku. Ibu membiarkannya lolos dengan segalanya. Namanya Bianca, dan dia baru saja pindah ke lingkungan kami. Kami langsung terikat, dan aku bahkan tidak menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu. Saat akan pergi, aku tiba-tiba berbalik. Kenapa rambutmu seperti itu? Oh, ibuku menyukai rambutku, dan aku memotongnya hanya untuk mengganggunya. Aku menyeringai. Aku sudah menyukai gadis ini. Dan seperti yang Bianca katakan padaku, aku meninggalkan beberapa kotoran anjing di bawah tempat tidur Sienna. Kamarnya sangat bau di pagi hari. Dia tidak bisa tidur di sana selama berhari-hari. Sejak hari itu, Bianca dan aku adalah sahabat. Dia bergabung dengan sekolah yang sama dan memilikinya di sekitar membuat hidup dengan Sienna jauh lebih tertahankan. Dia bahkan tidak menganggap Sienna mengesankan seperti yang dilakukan orang lain. Tentu saja dia cantik, tetapi kau memiliki kepribadian yang hebat. Itulah yang kamu katakan kepada seseorang yang tidak cantik, Bianca. Kau tidak membiarkanku selesai. Kau lebih pintar dan lebih keren, dan aku pikir itu membuatmu lebih cantik darinya. Sekarang kau hanya berbohong untuk membuatku merasa lebih baik. Senang mendengar hal-hal seperti itu untuk perubahan. Tapi aku tidak benar-benar percaya Bianca. Dia hanya baik padaku karena dia adalah temanku. 2 tahun terbaik dalam hidupku adalah ketika Sienna pindah ke sekolah menengah. Tapi tidak lama kemudian, aku harus bergabung dengannya di sana. Aku memohon kepada kedua orang tuaku untuk mengirimku ke tempat yang berbeda. Kalian pergi ke sekolah yang sama lebih mudah bagiku. Sienna tidak pernah mengeluh. Kau bisa belajar sesuatu darinya. Dan dia dapat membantumu menemukan jalan di sekitar kampus baru. Benar, Sienna? Tentu saja, Ayah. Bukankah aku selalu menjaga Adeline? Tapi begitu kita sampai di sekolah di hari pertamaku, Sienna menunggu mobil kita pergi dan kemudian berpaling padaku. Dengarkan aku, bodoh. Aku ingin kau menjauh dari teman-temanku dan para lelaki yang seksi di sekolah ini. Jangan mendekatiku, bahkan jangan lihat aku. Aku tak ingin ada yang tahu saudara perempuanku berasal dari planet pecundang. Seolah-olah aku ingin ada orang yang berpikir bahwa aku bersaudara dengan ratu planet Bimbo. Oh, jangan khawatir.
Tidak ada yang akan memikirkanmu. Dia mendorongku ke samping dan bergabung dengan beberapa gadis yang semuanya tampak seperti model. Aku sudah membenci tempat ini. Aku bersyukur ada Bianca. Kemudian hari itu, ketika aku meletakkan barang-barang di lokerku, aku berbalik dan menabrak seorang anak laki-laki. Aku mulai mengambil semuanya dan dia membungkuk untuk membantu. Dan kepala kami saling berbenturan. Dengan keras kami berdua jatuh ke belakang dan mulai tertawa. Dia membantuku berdiri dan aku tidak bisa tidak memperhatikannya bahwa dia sangat imut. Sesampai di rumah, aku tidur siang dan tiba-tiba Sienna mendorongku. Bangun jelek, beritahu aku kenapa kau berbicara dengan Simon. Astaga, kau benar-benar psycho. Dan siapa Simon? Pria yang kau goda di loker. Oh, dia. Kenapa kau begitu tertarik? Karena anak laki-laki itu milikku. Apakah kalian berdua berkencan? Ya, tidak secara teknis. Kami benar-benar teman baik. Tapi dia akan mengajakku keluar kapan saja. Lihat, aku bahkan punya tato dengan namanya. Kenapa kau begitu dangkal? Dia bahkan belum menjadi pacarmu? Kau tahu apa yang disukai semua orang, terutama laki-laki? Kepercayaan diri. Aku benar-benar yakin dia akan menjadi pacarku. Jadi, menjauhlah darinya. Tapi aku benar-benar penasaran untuk mengetahui seberapa dekat dia dan Sienna. Jadi ketika dia keluar dengan teman-temannya, aku menyelinap ke kamarnya dan mencari buku hariannya. Dan itu lebih buruk dari yang kukira. Dia benar-benar terobsesi dengannya. Dia bahkan memiliki foto mereka dengan dua anak random dalam keterangan keluarga kami yang sempurna. Astaga, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca sisa buku hariannya. Dan selain obsesi Simonnya, sepertinya dia benar-benar suka menuliskan segala macam gosip dan komentar jahat tentang teman-temannya. Saat itu aku mendengar suara Sienna di lantai bawah dan aku segera berlari keluar dari kamarnya. Beberapa hari kemudian adalah ulang tahunku yang ke-15 dan satu-satunya rencana yang kumiliki adalah malam film dengan Bianca. Sampainya di rumah, aku terkejut menemukan orang tuaku dan Sienna dengan orang lain berteriak kepadaku. Apa kalian mengadakan pesta ulang tahun kejutan untukku? Oh, itu semua adalah ide Sienna. Melihat ke sekeliling, aku menyadari bahwa tidak ada teman sekelasku di sini. Semua orang yang melihat tahu, termasuk Simon. Di mana teman-temanku? Teman apa? Bianca ada di sini bukan? Aku pikir itu akan menjadi pesta yang sangat lemah dengan satu teman. Jadi aku mengundang mereka. Kau sangat manis, Sienna. Tidak, pada dasarnya kau hanya mengadakan pesta untuk dirimu sendiri. Berhentilah menjadi cengeng, kue itu milikmu, namamu ada di atasnya. Aku melihat temannya terkekeh dan kemudian mereka hanya menyalakan musik yang keras dan mulai menari. Aku sangat kesal. Aku naik ke atas dan mengambil buku hariannya dari kamarnya. Aku menarik kabel listrik dan musiknya tiba-tiba mati. Perhatian semuanya, karena kalian semua berkumpul di sini, aku pikir aku akan memberitahu kalian tentang apa yang dipikirkan oleh Sienna tentang kalian. Dan dia menjadi pucat ketika dia melihat buku harian di tanganku. Dan aku mulai membacanya dengan keras. Dia mengejarku ke seluruh ruangan saat aku menghindarinya dan terus membaca dengan keras. Tapi akhirnya dia menyusulku dan kami berdua berakhir di tumpukan tanah. Dan buku harian itu terbang di kaki Simon. Apa ini? Dan matanya melebar ketika dia melihat semua hal tentang dirinya. Sienna bangkit dan merebutnya. Tetapi Simon sudah terlihat sangat tidak nyaman. Dan teman-temannya yang lain menatapnya. Dan tiba-tiba mereka semua pergi. Dan dia berbalik untuk menerkamku lagi. Mengapa kau melakukan hal yang mengerikan? Kau terkejut setelah semua hal mengerikan yang kau lakukan padaku? Orang tuaku melompat dan memisahkan kami. Dan saat Sienna bergegas ke kamarnya, mereka berlari di belakangnya. Aku bangkit dan menyeringai pada Bianca. Itu epic bukan? Kau yakin? Tidak, Adeline, itu mengerikan. Apa maksudmu? Sienna pantas mendapatkannya. Aku tidak mengarang hal-hal itu, dia menulisnya. Tetapi kau adalah orang yang mengambil buku hariannya dan kemudian membacanya dengan lantang di depan semua orang. Tidakkah kau akan melakukan hal yang sama? Tentu tidak. Iya, kita sering bertengkar, tapi aku tidak akan pernah berlaku serendah ini. Aku tidak percaya kau marah padaku. Lebih tepatnya, benar-benar kecewa. Saat dia pergi, kata-katanya terasa seperti tamparan di wajah. Dan kemudian aku hanya merasa marah. Sienna tidak pernah baik padaku, jadi aku tidak perlu merasa buruk tentang balas dendamku. Sebenarnya aku memutuskan untuk melanjutkannya. Keesokan harinya, aku pergi berbelanja dan membeli pakaian terbaik yang aku mampu. Dan juga riasan baru. Aku butuh waktu lama untuk mempersiapkan diri untuk sekolah. Dan aku terlihat menakjubkan. Rahang Sienna terjatuh saat aku masuk ke mobil untuk sekolah. Oh wow, Adeline, 15 tahun terlihat bagus untukmu. Terima kasih Bu. Ada hal lain yang perlu aku pelajari dari Sienna. Kepercayaan diri.
Jadi saat istirahat, aku menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke meja teman-teman Sienna duduk. Hai semua, aku duduk di sini hari ini. Apa yang membuatmu berpikir kau akan melakukan itu? Kalian semua ada di sana tadi malam kan? Tidakkah kau senang aku menunjukkan wajah asli Sienna padamu? Oh, iya itu benar. Kurasa kau bisa duduk. Ada apa dengan makeovernya? Ya, ini hari ulang tahunku. Apakah itu berarti kita berutang kue padamu? Tentu saja, kenapa tidak? Dan begitu saja aku mulai bergaul dengan teman-teman lama Sienna, yang jelas membuatnya sangat marah. Bianca juga masih menghindariku, tapi setidaknya aku tidak sendirian. Aku merasakan bagaimana rasanya menjadi Sienna, dan aku menyukainya. Dan kemudian suatu hari, Simon datang dan duduk di sebelahku di perpustakaan. Hey Adeline, aku hanya ingin mengatakan, apa yang kau lakukan di pesta ulang tahun itu keren. Siapa yang tahu Sienna memiliki sifat jahat, dan juga hal-hal yang dia tulis tentangku itu sangat menyeramkan. Aku hampir mengajaknya keluar. Bisakah kamu bayangkan? Jadi aku bertanya-tanya, mungkin kau dan aku bisa nongkrong malam ini? Seseorang yang hampir mengajak Sienna keluar ingin mengajakku keluar. Luar biasa. Kami bertukar nomor dan saat itu aku melihat Bianca menatapku dan berpaling. Dan aku mengejarnya. Jadi apa? Kau tidak akan pernah berbicara denganku lagi? Aku bahkan tidak tahu siapa kau sekarang. Oh, tunggu, aku tahu kau adalah tiruan Sienna. Kau terlihat seperti dia, bergaul dengan teman-temannya, mengejar pria yang dia inginkan. Kau tahu apa, Bianca? Mudah bagi kau untuk menghakimi, karena kau tidak tahu bagaimana rasanya dibandingkan seluruh hidupmu dengan seorang saudara perempuan yang menurut dunia sempurna. Aku tidak pernah berpikir begitu, tapi itu tidak masuk hitungan kan? Dan jangan salahkan dunia. Kau hanya melihat dirimu sebagai saudara perempuan Sienna. Kau paling banyak membandingkan dirimu dengannya. Hubungi aku ketika kamu memutuskan untuk menjadi diri sendiri lagi, karena aku menyayangi orang itu. Aku memiliki perasaan yang sedih saat dia pergi. Itu benar-benar menggangguku bahwa Bianca tidak menyukaiku sekarang. Dan tiba ketika waktunya untuk kencan dengan Simon, aku akan mengiriminya pesan untuk membatalkannya. Ketika dia memberitahuku bahwa dia sudah berada di luar. Oh Tuhan, aku tidak ingin Sienna melihatnya di sana. Tapi saat aku bergegas keluar, aku sudah menemukannya bersama Simon dan dia menciumnya. Tapi Simon mendorongnya menjauh. Apa yang kau lakukan, Sienna? Sayang, aku tahu kau menyukaiku dan kamu akan mengajakku keluar kan? Ya, itu sebelum aku mengetahui betapa terobsesinya kau denganku. Kau seksi ketika kau berusaha keras untuk mendapatkanku, tapi tidak lagi. Simon, aku ada untukmu ketika orang tuamu bercerai. Kita sudah berteman begitu lama. Apakah kau benar-benar akan seperti ini denganku? Mengapa kau ada di sini? Aku di sini untuk adikmu yang jauh lebih keren darimu. Jadi tolong pergilah kau dan tinggalkan aku sendiri. Aku belum pernah mendengar siapapun berbicara kepada Sienna seperti itu sebelumnya. Ekspresi terluka di wajahnya membuatku melihatnya seperti orang sungguhan untuk pertama kalinya. Simon, jangan bicara pada yang seperti itu. Simpanlah Adeline. Sekarang kau mencoba untuk membelaku. Ya, mengapa kau membelanya sekarang? Setelah kau mengeksposnya sayang. Dan terima kasih Tuhan untuk itu. Aku hampir pergi keluar dengan pecundang yang putus asa. Sudah cukup. Tidak ada yang bisa jahat pada saudara perempuanku selain aku. Brengsek. Dan aku meninju wajahnya. Dia melolong kesakitan saat aku meraih tangan Sienna dan kami masuk ke dalam. Kau tidak perlu melakukan itu. Ya, aku melakukannya. Dengar Sienna, aku sudah akan membatalkan kencan dengannya. Aku minta maaf, oke? Maaf tentang buku harian dan teman-temanmu dan mencoba mencuri pria yang kau suka. Sepertinya aku justru tertolong. Ya, tapi bukan itu intinya. Bisakah kita akhiri saja pertengkaran bodoh ini? Aku tidak suka dengan perubahanku. Kau adalah saudara perempuanku dan kita tidak harus saling menyukai. Tapi aku juga tidak ingin membencimu. Ya, aku rasa kita bisa mencobanya. Oke, aku harus pergi menemui Bianca.